Hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat krusial dan cukup memicu polemik akhir-akhir ini. Benar sekali. Ini menyangkut masa depan puluhan juta anak kita. Nah, tepat. Maksud saya, tahukah Anda kalau secara biologis, korteks prefrontal anak yang kurang kalori itu secara harfiah tidak bisa memproses informasi baru. Sebaik apapun kurikulum yang diajarkan di kelas. Iya, percuma saja kurikulum canggih kalau perut siswanya kosong, kan? Persis. Makanya hari ini kita membedah polemik dari APBN 2026. Khususnya soal masuknya program makan bergizi gratis ke dalam alokasi wajib 20% sistem pendidikan nasional. Dan ini adalah perdebatan yang sangat serius di kalangan akademisi. Betul. Posisi saya di sini jelas. Saya melihat nutrisi ini sebagai fondasi kognitif yang mutlak. Jadi sah-sah saja diklasifikasikan sebagai investasi pendidikan. Ya, dan saya hadir dengan perspektif sebaliknya. Menurut saya, memasukkan program MBG ke pos pendidikan ini secara langsung menggerus urat nadi esensial pendidikan itu sendiri. Anggaran pencerdasan bangsa malah diubah jadi sekedar instrumen jaring pengaman sosial. Gini, mari kita mulai dari realitas neurobiologis dulu. Ya, dari total anggaran pendidikan kita, MBG ini kan menyedot sekitar 223,6 triliun rupiah. Angka yang sangat masif. Sangat masif. Tapi tesis saya sederhana. Kalori dan nutrisi itu ibarat hardware biologis. Siswa butuh itu untuk bisa menjalankan software, yaitu ilmu pengetahuan. Oke, saya paham analogi hardware-nya. Kita kan sering mengeluh skor PISA Indonesia selalu mandek di urutan bawah global. Tapi bagaimana memori kerja dan daya tangkap analitis anak bisa berfungsi kalau aliran darah ke otak tidak membawa glukosa yang cukup? Pemenuhan gizi ini adalah prasyarat mekanis sebelum proses belajar bisa benar-benar terjadi. Sebentar, argumen hardware otak itu memang sangat masuk akal secara medis. Tapi mari kita lihat realitas hukum dan dampak berantainya di lapangan. Realitas hukum bagaimana maksud Anda? Begini, konstitusi kita, pasal 31 UUD 1945, itu mengamanatkan 20% APBN murni untuk memajukan pendidikan. Ketika ratusan triliun disedot untuk pengadaan bahan pangan. Tapi kan ujung-ujungnya makanan itu untuk siswa juga. Ya, saya mengerti. Tapi yang dikorbankan secara langsung adalah komponen utama pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data gugatan di Mahkamah Konstitusi kemarin, demi mendanai MBG ini, anggaran program riset inovasi Kemendikti-Saintek 2026 dipangkas drastis loh. Wah, sampai berapa pemotongannya? 27,78%. Jatuh menjadi hanya 1,6 triliun rupiah saja. Bagaimana kita bisa menyebut ini pendidikan jika dana riset frontier science justru dikorbankan demi logistik pangan? Oke, saya paham pemotongan anggaran riset itu memang sangat tidak ideal. Tapi coba kita lihat skala prioritas SDM kita untuk jangka panjang. Prioritas yang seperti apa yang Anda maksud? Program MBG ini kan mentargetkan lebih dari 82 juta penerima. Ini termasuk balita dan ibu hamil juga. Memang benar jangkauannya sangat luas. Nah, bukankah lebih rasional kalau kita memastikan puluhan juta otak anak berkembang optimal sejak dini? Daripada kita mendanai riset mutakhir, tapi mayoritas generasi penerusnya mengalami stagnasi kognitif karena kurang gizi. Ini adalah upaya massal untuk menyamakan kapasitas dasar belajar masyarakat kita. Saya sama sekali tidak menolak pentingnya gizi anak, itu absolut. Tapi Anda harus melihat bagaimana mekanisme ekosistem pendidikan kita bekerja. Riset frontier science itu bukan sekedar angka di kertas atau menara gading. Tentu, itu tempat para akademisi berinovasi kan? Betul, itu adalah ekosistem tempat dosen belajar dan berinovasi. Kalau ekosistem ini mati karena dananya dialihkan untuk makan siang, mekanismenya jadi begini, kita memang mencetak puluhan juta anak yang kenyang dan sehat. Yang mana itu adalah hal yang baik, bukan? Ya, tapi ketika mereka masuk kuliah nanti, mereka diajar oleh dosen yang keilmuannya tertinggal 1 dekade dari negara lain. Coba bayangkan. Bagi pendengar kita yang berprofesi sebagai akademisi muda atau guru honorer, ironi ini tragis sekali. Honor mereka jauh di bawah standar kelayakan. Tunggu, apa benar ada yang lebih rendah dari staf program makan gratis itu? Persis. Banyak yang gajinya lebih rendah dari staf dapur MBG itu sendiri. Oke, saya mulai menangkap kekhawatiran Anda. Jadi, dengan membakar anggaran pendidikan dan riset demi makanan gratis, kita justru menghancurkan kualitas para arsitek yang akan membangun ilmu anak-anak ini ke depannya. Tepat sekali. Mari kita lihat sejarah Cina sebagai perbandingan yang nyata.
Oh, maksud Anda era setelah kelaparan besar itu? Betul. Setelah selamat dari krisis di era Mao Zedong, Deng Xiaoping mengambil alih kendali. Dia tidak mengambil anggaran pendidikan untuk sekedar membagi-bagikan makanan secara massal. Lalu, kebijakan apa yang dia ambil? Yang dia lakukan justru lompatan investasi gila-gilaan pada frontier science. Dan dia mengembalikan kesejahteraan serta martabat guru secara ekstrim. Mereka secara sadar memisahkan logistik kelangsungan hidup yang merupakan urusan sosial dan kesehatan dari inovasi intelektual. Dan hasilnya adalah akselerasi teknologi Cina yang kita lihat hari ini ya. Menarik sekali bagaimana pemisahan dompet anggaran itu menjadi penentu kemajuan bangsa. Benar, itu poin krusialnya. Dari diskusi kita, ada satu titik temu yang sangat jelas. Kita berdua bersepakat penuh bahwa gizi anak Indonesia adalah isu kritikal yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa tawar-menawar. 100% saya setuju. Perdebatan fundamentalnya murni pada instrumen fiskalnya saja. Apakah dompet pendidikan adalah wadah yang tepat, begitu kan? Betul. Apakah wadah itu tepat untuk membayarnya jika harga yang harus ditanggung adalah matinya ekosistem inovasi dan tercekiknya kesejahteraan tenaga pengajar kita? Ya, mengelola sebuah negara memang seringkali berarti menghadapi dilema nyata, apalagi di ruang fiskal yang sangat terbatas. Kami mempersilahkan Anda untuk merenungkan materi ini lebih jauh dan membentuk kesimpulan mandiri. Karena memang tidak ada jawaban yang mudah di sini. Tepat, pertanyaannya tetap, dalam usaha kita membangun masa depan, apakah kita sedang memperkuat fondasinya, atau kita justru tanpa sadar sedang menggadaikan nasib para pendidik yang menopang peradaban kita? Terima kasih telah mendengarkan.